Siapa Yesus bagimu? Yesus itu bagimu itu siapa? Yesus itu menjadi siapa buat kita gitu? Juru selamat. Juru selamat. Baik. Bukan Tuhan. Hari ini kakak siapa? Nama Mega kah? Nama Mega, sama kayak atlet voli itu. Atlet voli yang lagi ngetop nih nama Mega. Bersama Bung Faruk. Bung Faruk, tadi beta tanya nih terputus nih. Betul kan sudah siap kan? Insya Allah. Jadi yang berat tuh bukan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ini nih, ini orang ini. Penyebabnya ini, itu yang bahaya ya, Bung. Beta bilang betul-betul nih, Bung. Segala sesuatu yang terjadi tentang masalah keagamaan si kakak nanti di depan, itu Bung yang tanggung jawab di mata Allah. Bukan Kainama, bukan Ustadz Ipung, bukan Omedi Dorang, bukan Bapak Abdul Khair, bukan. Bung. Dia tidak menjalankan syariah sekecil apapun, Bung, tanggung jawab Bung kena. Betul karena Bung imam toh. Ini berat, saudara. Kepada ustazah para umi, bunda yang sejak lahir Islam lalu rajin ikut kajian. Kajian itu bukannya bikin ringan, tapi bikin berat tanggung jawab. Apa? Kalau sedikit saja orang yang ikut kajian itu, orang lihat nih ya, tetangga-tetangga lihat, si bunda itu rajin banget ikut kajian, ya kan? Tapi kalau salah sedikit aja jadi bahan omongan, bener gak? Maka itu semakin rajin ikut kajian, harus semakin kita berani menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslimah yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cintanya Rasulullah. Titik, itu aja. Hari ini tidak ada orang pindah agama ya. Dengar baik-baik ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Ini pindah agama dari Kristen ke Islam. Enggak. Kalau ada yang ngomong gitu, keluar. Salah Anda, salah. Kita menyambut saudara kita pulang hari ini. Kita menyambut idza jaa nasrullah, karena pertolongan Allah. Hiwal fatwa ra'aitan nasarikuluna fi dinillahi, bagaikan gelombang tsunami wajah. Nggak perlu dibilang sekarang. Islam itu agama yang benar, nggak usah promo. Agama kita bukan agama promo yang masuk keluar rumah memberikan majalah gambar-gambar bagus, memberikan bantuan di Car Free Day, lalu mulai menjelek-jelekan Rasulullah SAW, bilang kita ini agama yang sudah ada sebelum agama Islam. Kita bukan agama itu. Kita bukan agama yang menyalibkan orang benar, orang baik, disalib, dipaku, lalu kitanya selamat. Kita bukan agama seperti itu. Kita bukan agama yang perlu dipromosikan. Kita agama yang menyebarkan lewat tingkah laku sehari-hari rahmatan lil, cinta kasih. Caranya gimana? Ketika saudara kita contohnya bulan ini akan merayakan kelahiran mereka punya Tuhan namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih itu, jangan ganggu, biarkan, ya, biarkan mereka menikmati saat-saat indah untuk merayakan Natal. Karena itu iman mereka. Tapi jangan sok-sok tahu ikut-ikut. Sok tahu antum.
Kainama sudah di minggu ini aja udah 4 kali dipanggil ke Jakarta, dipanggil. Kainama stop bilang yang toleran itu yang tidak mengucapkan Natal. 4 kali. Wallahi ini saya bicara nih baru habis sholat zuhur nih di Masjid Toba. Di kementerian beta dipanggil 4 kali Ustazah. Hei, telepon sama Ustaz Ipung, saya lagi di jalan. Mendapat teguran keras. Kenapa? Kainama bilang yang toleran itu yang tidak mengucapkan selamat Natal. Yang toleran itu yang tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu umat Islam yang toleran. Kemarin naik di di Refli Harun sama di Ari Untung. Beta ulang lagi bicara itu lagi. Kalau di Hagia Sophia itu sudah hari-hari. Beta bilang, jika engkau, saya bilang, kalau engkau ingin disebut warga negara Indonesia Muslim yang toleran sama saudaranya tersayang Kristen Katolik, jangan ucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu baru toleran benar. Itu baru top toleran. Itu tanda sayang kita. Dipanggil, dipanggil 4 kali, dapat teguran keras. Saya bilang, teguran apa? Ya kenapa kamu bilang yang toleran yang tidak mengucapkan selamat Natal? Ya iyalah. Kenapa? Yesusnya tidak lahir 25 Desember. Yesusnya tidak pernah mengajarkan bakar lilin. Yesusnya tidak pernah lahir di kandang. Yesusnya tidak pernah dipaku di kayu salib. Kata siapa, ke? Ya kata Bible lah. Mari sini buka, gue bacain buat lo. Boleh toh? Bible bilang Yesus tidak lahir di kandang, Bapa. Dia mulia, terhormat, Nabi Allah wa Rasulullah. Orang Islam paling sayang sama tua tuh, kan? Orang Islam paling sayang, bahkan di Ambon kata orang panggil dia teteh manis. Kenapa? Manis, tampan. Tuh? Orang Islam yang bilang dia lahir dengan kemegahan. Apa itu? Buah kurma yang matang, mata air yang indah dan jernih, sebagai keberkahan dari Allah untuk orang-orang yang dengar kata-kata dia, yaitu terutama Bani Israel. Jadi kita tidak pernah menghina tua lahir di kandang. Kotor, 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 kotoran hewan, bekas hewan makan, kotor, kandang. Bible tidak pernah bilang gitu. Dan Bible tidak pernah bilang 25 Desember. Bible bilang kapan? 21 April. Yang bilang Bible. Jadi kalau ada orang Muslim sok-sok maki-maki Kainama, marah-marah, tegur-tegur Kainama, bilang udah stop jadi bodoh. Toleransi itu apa? Ketika mereka beribadah, jaga keamanannya, jangan usik gitu loh. Ya kan? Ketika mereka bakar lilin, ya silakan bakar lilin, kita nggak ikut bakar lilin. Lilin itu penggambaran agama Helenisme Stoa untuk penyembahan dewa Saturnalia, Saturnus. Hei, selamat pagi, silakan sana, ikut-ikut bakar lilin, bakar, bakar. Nanti gue beli lilin buat lu 1 pak, lu bakar semua. Sok tahu. Nanti orang Islam kalau di rumah mati lampu bakar lilin itu kan beda. Kalau mati lampu ya bakar lilin lah. Masa nggak bisa beli senter yang otomatis? Beli senter sekarang ada yang kalau mati lampu dia nyala, ada tuh kan? Ada, ya itulah. Ibadah bakar lilin itu lambang Helenis, paganisme, penyembahan dewa-dewa Stoa. Nama dewa siapa? Saturnus. Itu nama planet, Hebodo. Saturnus itu nama dewa. Disembah, nama acaranya apa? Saturnalia. Mulai tanggal 17 Desember sampai 25 Desember. Pada acara penutupan 25 Desember dipilih laki-laki terbaik dari setiap kampung, digorok. Digorok, darahnya ditaruh di altar. Itu 25 Desember, selamat. Jangan so tahu, jangan so tahu. Namanya Dies Natalis Solis Invictum Deo. Jadi kalau saudara tersayang kita yang kita hormati di Republik ini merayakan Natal, ya silahkan, tapi jangan ajak saya.
Dan kalau ada orang muslim yang sudah tahu ini, jangan berhenti di Anda saja, sebarkan. 4 kali saya dipanggil kemarin di Jakarta tuh, telepon-teleponan sama Ustadz Ipung, beta lagi di jalan, mendapat teguran keras. Jika Anda toleransi, saya mau bilang, ini yang dipanggil saya di Jakarta nih karena ini. Karena saya waktu itu ngobrol bikin di YouTube channelnya Ayah Sofia, saya bilang, jika Anda muslim dan muslimah yang toleran kepada saudaranya tersayang, yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan di bumi Republik Indonesia ini, saudara Karesteng dan saudara Katolik, jika Anda benar-benar toleransi dan sayang, stop bilang selamat Natal 25 Desember, stop. Kenapa? Itu bohong. Berarti kamu sedang membohongi saudaramu Kristen. Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Yesus tidak pernah lahir di kandang. Yesus tidak pernah dipaku di kayu salib. Jika ada orang muslim yang mengucapkan selamat, berarti Anda membenarkan kebohongan itu. Stop. Kalau memang kamu orang sayang sama orang, stop bohong. Lalu kalau mereka Natalan, silahkan, itu pilihan mereka. Muslim jangan ikut-ikut. Nah, hari ini ada yang mau ikut untuk menjadi seorang warga negara Indonesia yang toleran. Siapa? Namanya Kakak Mega. Karena toleransi yang benar, toleransi yang proporsional, toleransi yang memang pada tempatnya di Republik Indonesia ini cuma ada di dalam Islam, di tempat lain tidak ada. Ustadz perpecahan tidak. Beta sayang semua, beta polo, beta kele semua. Gandong lah, mari gandong. Mari jua alenyo. Gandongi. Langsung ada yang menyaut di belakang. Berarti ada orang Ambon di Bekasi ini. Ini di Bekasi saya curiga, jangan-jangan banyak orang Ambon ini. Sampai ini langsung angkat tangan. Ih, macam di gereja langsung angkat tangan. Bunda, oke. Bunda dari Ambon kah? Iya kah? Hah? Ulur. Dekat-dekat Ambon. Oh. Ini sebetulnya saya ada di Banda Neira kan lagi. Saya ada di Banda Neira, apa di Ambon, di Mardika kah? Ini jangan-jangan ini bukan Bekasi ini. Allah sayang, Allah berkahi ya Bunda. Sehat bersama keluarga, diberikan jalan keluar dari masalah, kesehatan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Kakak sudah siap kah? Mari silakan maju ke depan. Bung Faruk mari ke depan juga ikut, mari. Bersama yang saya hormati Om Edi dan juga Ustadz Abdul Khair agar bisa mendekat ke arah meja. Nanti ada Ustadz Ipung juga. Jika di suatu tempat ada seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang muslim yang ada di situ tidak usah berbuat apa-apapun, cuma duduk aja dengar, itu menerima keberkahan Allah bagaikan seekor unta merah. Pernah dengar nggak ini? Apalagi orang yang membuat hal itu terjadi gitu, dipakai Allah untuk kejadian itu gitu, ya. Unta merah itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Nabi Allah wa Habibullah, itu adalah kendaraan paling mahal. Kalau sekarang nih macam mobil apa? Yang pintunya ternaik begitu tuh, ada mobil pintu kiri kanan ternaik gitu, set. Mobil apa? Lamborghini ke apa? Ferrari ke apa? Umi tahu juga Ferrari. Beta saya tidak tahu. Umi tahu Ferrari. Tapi jangan lihat dari nilai uangnya. Bisa jadi hari ini Allah sedang menjawab doa kita. Perhatikan baik-baik. Ustadz Ipung itu sudah membuktikan. Wallahi. Ada cerita lucu nih, kesaksian. Ustadz Ipung itu setiap ada yang syahadat kayak Kakak Mega gitu, dari dulu setiap kita ada syahadat, dia mojok gitu. Beliau ini mojok itu apa? Mencari tempat sendiri. Ketika orang itu, merinding saya sampai. Ketika seseorang itu, perhatikan baik-baik.
ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ustadz Ipung mencari tempat sendiri di pojok atau di sudut. Setiap kali ada yang syahadat dia begini nih. Dan orang tidak perhatikan. Ternyata Ustadz Ipung sudah tahu, dan hari ini baru saya buka buat semua jamaah. Apa? Ustadz Ipung berdoa, meminta kepada Allah, dan Ustadz Ipung mengimani dan percaya bahwa ketika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada saat itu malaikat turun. Perhatikan baik-baik. Ketika ada orang bersyahadat, mengucapkan syahadat, sebelumnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Islam, maka sebetulnya saat itu malaikat turun, setan lari, ya kan? Pada saat malaikat turun, malaikat sedang menjemput doa, permohonan. Ustadz Ipung melakukan itu. Beliau ini jeli apa? Melihat celah. Ini nih. Dia beriman bahwa setiap kali ada orang yang mengucapkan syahadat, setiap kali orang mengucapkan syahadat, maka malaikat turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Melakukan pekerjaan itu. Langit penuh dan ada malaikat yang turun melakukan pekerjaannya atas izin Rabbnya, izin Allahnya apa? Mengambil doa dari setiap orang yang ada di saat orang mengucapkan syahadat. Ustadz Ipung sudah membuktikannya. Ada hasilnya, Ustadz? Tanpa dibayangkan oleh Ustadz Ipung, satu hari yang tadinya Ustadz Ipung sendiri yang diajak umroh, jadi satu rumah diajak umroh, dan beliau tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Dan setelah itu ada lagi yang mengajak umroh, tapi bonusnya ke Kairo. Dan di sana beliau menimba ilmu banyak tentang Islam dan sejarah Islam dan kekristenan. Tidak pernah dibayangkan. Bukan soal materi saja, kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh dan sebagainya. Naikkan di saat-saat indah seperti ini. Kakak Mega, nama saya Agustinus Christopher Kainama. Ini Ustadz ini namanya Agustinus, kakak. Saya nggak pernah malu bilang gini, beneran. Saya nggak pernah malu. Kenapa saya harus malu? Emang saya koruptor? Enggak lah. Emang saya merubah-rubah undang-undang MK? Enggak. Kakak, boleh tahu nggak kakak, sebelum datang ke sini dengan hijab yang cantik ini, kakak memeluk agama apa dengan segala rasa hormat? Kristen. Keras aja nggak apa-apa, kak. Kristen Protestan. Gereja di GBI. Oh iya, saya sampai GBI mana, kakak? GBI Live. Hah? GBI Live. Di mana? Di Harapan Indah. Harapan Indah GBI Live. Elain Live. Life, L-I-F-A, life. Oh, siapa Yesus bagimu? Enggak, serius ini, serius, nggak apa-apa. Saya tanya ya, dengan segala rasa hormat. Siapa Yesus bagimu? Yesus itu bagimu itu siapa? Udahlah Ustaz, saya hadatin aja. Oh nggak bisa, gue tanggung jawabnya berat daripada gue mati nanti ditanya. Enak aja. Ini juga kasihan nih orang. Kenapa saya harus tanya? Saya harus bikin seperti kajian dulu. Iya. Daripada nanti gue mati, gue di sana ditanya, lu tuntun orang sembarang aja. Nanti saya kena kak di atas mus. Jangan ngeri saya. Biarpun saya hitam dari Tanjung Priok ini. Ini Ambon tembak langsung ini, dari Batu Gatur langsung Tanjung Priok ini. Kita tidur di pos 8. Kok dia nggak tahu, berarti tahu pos 8 juga tuh. Pos 8. Itu langsung ada yang menjawab, Bapak Ustadz. Wallahu Akbar. Tapi kita takut untuk barang-barang begini, kakak. Kita paling takut, paling jaga betul begitu. Menurut kakak yang kakak baca selama ini di dalam Bible, itu berakibat kan? Ada akibat kan?
Kalau kita ikut kebaktian, ya tak? Baca Bible, ya kan? Yesus itu menjadi siapa buat kita gitu. Juru selamat. Juru selamat. Baik. Bukan Tuhan. Bukan. Iya, baik. Pertanyaannya, kakak bilang juru selamat. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kalau mau main gitu. Kenapa saya tanya ini? Ketika seseorang yang ingin mengucapkan syahadat, berat mengucapkan bahwa dia juru selamat saja manusia dan dia Nabi Allah. Nabi Allah memang juru selamat. Semua Nabi Allah itu juru selamat. Menyelamatkan orang dari kesesatan, benar gak? Namanya bahasa Yunaninya soter. S-O-T-E-R, soter. Maka itu ada orang Kristen bilang soteria. Bahkan ada gereja yang namanya soteria. Dia itu soter. Dia itu juru selamat. Iya, bagus. Ketika saya tanya kakak, dia bukan Tuhan. Ini masalahnya di sini. Ngerti nggak sih? Ini masalahnya di sini. Banyak orang tuntut syahadat. Begitu sudah selesai menikah, dia kembali lagi. Ada nggak? Ada nggak yang gitu? Banyak. Allahu Akbar. Karena dia tidak dapat intinya syahadat itu yang tadi saya bilang. Syahadat itu kakak membuat manusia menjadi manusia. Sekali lagi, syahadat ain yang nanti kakak akan insya Allah ucapkan, insya Allah itu membuat manusia jadi manusia. Orang yang belum bersyahadat, dia belum jadi manusia. Dia masih makhluk ciptaan. Manusia itu Adam, itu insan, itu beda dengan Adam. Adam bukan nama orang, bukan nama ciptaan pertama. Adam itu artinya manusia dalam bahasa Ibrani. Adam itu artinya manusia dalam bahasa Ibrani, Adam. Maka itu ciptaan pertama disebut Adam. Perempuannya disebut Hawa. Hawa. Orang Indonesia bilang Hawa. Bahasa aslinya Ibrani itu bilang Hawa. Artinya sama dengan sejajar dengan bahasa Arab Hayyah, hidup. Perempuan itu adalah sumber kehidupan. Kenapa? Karena dia melahirkan. Jadi dibilang sumber dari hidup. Hawa, Hayyah. Kenapa saya bilang syahadatain membuat manusia? Hari ini saya soalnya berat kak. Hari ini saya ingin membuat kakak, mengajak kakak untuk memperkenalkan kakak menjadi manusia gitu. Ustadznya menghina saya. Saya ini manusia. Belum kak. Mohon maaf, jangan marah. Mohon maaf banget, jangan marah. Orang yang belum bersyahadat itu belum jadi manusia. Kenapa? Dia makhluk ciptaan, tapi belum ada hubungan rohaniah dengan penciptanya. Ciptaan yang tidak ada kabel dengan penciptanya. Sekali lagi, ciptaan yang tidak punya kabel hubungan dengan penciptanya. Islam, syahadatain, membuat jalur hubungan langsung kepada penciptanya. Lewat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Pengakuan itu membuka. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Langsung, straight. Itu syahadatain. Aku mengaku, aku bersaksi. Asyhadu, syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang memeluk kesaksian. Makanya disebut syuhada. Saksi, bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, hidupku, matiku, pekerjaanku, jodohku, duitku, anak-anakku, keluargaku, masalahku, tetanggaku, semua mobilku, motorku, itu karena ridhomu ya Allah. Itu manusia. Itu manusia. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku mengakui bahwa manusia sempurna itu yang namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, itu utusan ya Allah, itu Nabi. Manusia kan? Pengakuan terhadap pencipta dan terhadap Nabi Allah. Itu baru hidup lu. Jesus itu buat kakak Mega Tuhan atau bukan? Juru selamat. Nah. Saya enggak. Gini, kita kan udah tadi juru selamat udah kita tinggalkan ya.
Udah nih, saya udah terima jawabannya. Jadi selamat, bagus banget gitu ya. Sekarang pertanyaannya, Jesus itu Tuhan atau bukan buat kakak? Jawabannya ya atau tidak? Jesus itu Tuhan buat Kamega. Ya atau tidak? Tidak. Jawab ya, keras. Tidak. Allahu Akbar. Mari ikuti kata-kataku. Kenapa begitu? Selesai sudah. Hah? Berarti kakak Mega juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam wilayah pengakuan terhadap hanya ada satu Tuhan. Itu kalau mau tuntun syahadat, jangan langsung pegang tangan orang. Asyhadu atau dia harus mengakui dulu dalam hatinya mulai saat ini bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah dan Jesus itu utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau ya Allah sebagai Yohanes 17 ayat 3. Ini bukan Al-Quran. Yohanes 17 ayat 3. Warnanya merah itu hurufnya. Yang bicara ini Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, Jesus Christ, atau Yeshua HaMashiach, atau Isa HaMasih dalam bahasa Aramea. Dia bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu. Kalian akan memperoleh hidup kekal kalau apa? Mengakui dan mengenal bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, namanya Allah, dan aku Yesus Kristus adalah utusan Allah. Sembarang nggak itu? Itu ini ngaco nggak? Yohanes 17, Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes ini Bible ini Bible syahadat di zamannya Jesus Christ. Inilah hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Nanti kau akan memperoleh surga dan di bumi hidupmu baik. Hasan, gini nih. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Yohanes 17:3 itu. Terus orang Kristen gak ada yang ikut. Kakak, hari ini saya ingin bikin engkau, insya Allah Allah izinkan, kakak sedang merubah diri kakak menjadi seorang muslimah. Muslimah. Mu itu pelaku, orangnya. Ini ada ustaz nih baru datang dari sekolah ini. Ustaz itu yang pojok tuh. Itu ustaz sekolahan, bukan kayak itu ustaz sekolahan dia. Salam. Muslimah itu karena perempuan. Pakai akhiran. T yang kalau tidak ada titiknya dibaca H. Jadi muslimat itu muslimah. Nanti belajar ini sama dia. Ini gramatikal. Itu pelakunya. Personnya, individunya. Pelaku apa? Pelaku salam, kakak. Pelaku shalom. Muslimah itu orang perempuan yang menjadi pelaku shalom, salam, damai sejahtera. Ini si kakak ini, si Bung ini, Bung Faruk ini, muslimin, laki-laki. Muslimah, ini dia pelaku shalom, pelaku salam, pelaku damai sejahtera. Kakak pelaku damai sejahtera yang mana? Yang tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam Markus 12, Markus pasal 12 ayat 29, Yesus bilang gini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini bahasa Ibrani. Shema Yisrael, dengar ya Bani Israel, saudaraku. Dalam bahasa Arabnya begini. Fa'ajaba Isa, ahamu wasiyatihiyya, Isma ya Syabi, Al-Maula ilahuna huwa, Allahu Ahad. Ini ada ahli bahasa Arab. Artinya apa? Dengar ya saudaraku semuanya. Tuhan itu Allah kita. Allah itu Ehad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Eloh Allah. Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Ehad. Kul huwallahu. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kul huwallahu. Kalau kakak Mega dengar ada orang bilang kul huwallahu ahad, agamanya apa? Muslim. Berarti Yesus ngomong gitu, dia agamanya apa?
Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus dihitan. Dihitan, dapat potong juga. Itu dapat potong juga. Dipotong juga, itu dipotong. Hitan. Lukas pasal 2 21. Orang yang dihitan, laki-laki yang dihitan agamanya apa? Islam. Lukas pasal 6 ayat 12. Yesus sholat malam, Laila. Wa fi yaumin ilal jabali faqada Laila liusoliya salati lillah. Itu 6:12 sholat malam. Sholat malam kepada Allah. Ada tulisannya, Allah kepada Allah, ada tulisannya. Sholat malam. Jesus sholat subuh. Jesus sholat zuhur. Jesus sholat asar. Bukan 5 waktu, betul. Supaya nyata bedanya. Allah memberikan sholat 4 waktu kepada Isa. Supaya apa? Supaya nyata bedanya. Bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha 5 sempurna. Itu. Mereka sholat, iya sholat, tapi belum disempurnakan dari Allah. Gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum sempurna Islam. Yesus sholat, laki-laki sholat agamanya Muslim. Islam. Keluaran pasal 30 ayat 20. Keluaran pasal 30 ayat 20. Sebelum masuk beribadah, membasuh tangan, kaki, muka, kumur-kumur dengan air. Hei, ngapain dia? Wudu. Itu Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 3 ayat 5. Keluaran pasal 3 ayat 5. Apa? Jadi dia sebelum masuk kantor, tanggalkan kasutmu katanya. Tanggalkan kasut. Apa artinya tuh? Lepas sendal. Ulangan pasal 14 ayat 8. Babi, haram itu bagimu. Jangankan kau makan. Menyentuh saja dagingnya, haram itu, najis bagimu. Sudah. Imamat pasal 9 ayat 10. Khamr itu haram, anggur, janganlah kau minum anggur, karena anggur itu kejijikan bagiku, kata Tuhannya. Engkau akan mati kalau minum anggur. Apalagi engkau minum anggur di dalam rumah ibadah. Imamat pasal 9 ayat yang 10. Hari ini saya tidak bikin kakak berubah agama, kakak. Disaksikan orang-orang ini. Kak, sebetulnya aku mau bilang gini, aku mau bikin engkau menjadi pengikut Kristus yang benar. Kainama insya Allah menuntun kakak Mega jadi pengikut Kristus yang benar. Apa itu? Mengakui kenabian Rasulullah SAW Muhammad. Hari ini saya ingin bikin kakak, insya Allah, Allah izinkan saya untuk menuntun kakak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Siapa itu pengikut Kristus yang sejati? Pengikut yang seperti Kristus, Yesus. Kenapa seperti Yesus? Karena Yesus menyuruh pengikutnya memuliakan Rasulullah, Nabiullah, wa Maulana, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikam mamatakim. Kullah Muhammadin zahdani bazaghi danat Yerusalem. Itu bahasa Ibrani itu. Oh, bohong dia. Kalau bohong, kalau diulang beda. Kita ulang lagi. Bareng-bareng ke satu hipok. Hikko. Matakim. Wekullah. Allahu Akbar. Muhammadin. Gak pernah diajarin di gereja kan? Hari ini saya buka. Pengikut Yesus yang sejati adalah orang yang melakukan tatanan syariah Islam, syariah Islam, bersyahadat dan memuliakan Rasulullah seperti yang dilakukan Yesus dalam ayat-ayat Alkitab yang tadi saya bilang. Ditutup dengan hikum mematakin wekullah Muhammadin zakhdwa di vazekhi benot Yerusalem. Kakak tidak dipaksakan, tidak ada yang ancam kakak. Kakak ridho,
Ikuti kata-kataku, tidak usah terlalu cepat, yang penting keras dan jelas agar bisa didengarkan oleh semuanya. Ikuti kata-kata kayak nama ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. An Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan. Yang layak disembah. Hanya Allah saja. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Kakak Mega, Kainama mau tanya dan Kainama ingin Kakak Mega jawab dari hati yang paling dalam. Saat ini Kakak Mega beragama apa? Muslim. Takbir. 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 Fadl. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lelang dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.